Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Yeremia, salah satu kitab Nabi besar dalam Perjanjian Lama. Kita telah sampai pada pasal 3 dan 4. Saya ingatkan Anda bahwa dalam episode sebelumnya, di pasal 2, kita berhenti pada kata-kata Tuhan kepada bangsa ini pada masa awal mereka, ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Kecemburuan dan kasihnya kepada Tuhan karena dia berkata bahwa dia mengingat kebaikan masa mudanya. Ini adalah masa lalu, kesetiaan masa lalu. Tetapi dia juga berbicara tentang pengkhianatannya di masa kini. Sekarang kita berada di pasal 3 dan 4 yang membahas panggilan Tuhan kepada bangsa ini untuk kembali kepadanya dari penyembahan berhala dan syarat-syarat dari kembalinya kepada Tuhan. Untuk mulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan segera memulai studi sebentar lagi. Berjumpa lagi Saudara Yosef. Terima kasih. Di episode sebelumnya kita berhenti pada panggilan yang Tuhan perintahkan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa itu agar mereka kembali kepadanya. Anda mengisyaratkan bahwa hubungan antara Tuhan dan umatnya adalah hubungan pernikahan yang ditandai dengan kebersamaan. Itu adalah hubungan yang permanen. Sebuah hubungan cinta yang tidak menerima pihak ketiga. Mohon berikan gambaran tentang topik pasal 3 dari sudut pandang hubungan antara Tuhan dan umatnya. Baiklah, umat itu berkhianat. Dan dia berkata kepada mereka bahwa pengkhianatmu sungguh seperti istri dengan curang meninggalkan suaminya. Demikianlah kamu bertindak curang terhadapku. Dia menekankan bahwa hubungan dengannya adalah hubungan pernikahan. Dan meskipun ada pengkhianatan umat itu, Tuhan memohon agar mereka kembali. Dalam pasal yang ketiga kita menemukan kata kembali sampai 9 kali. Dan di awal pasal yang keempat kita juga melihat bahwa gagasan untuk kembali masih ada. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau. Tidak usahlah engkau melarikan diri. Kemudian Tuhan masih memohon dan memanggil bangsa itu untuk kembali. Saya menyamakan kata kembali dengan seorang prajurit yang melarikan diri dari tentara di masa perang. Dia seharusnya dijatuhkan hukuman mati. Tetapi pengampunan kerajaan dikeluarkan. Kembali dan aku akan mengampuni. Atau seorang wanita yang tidak setia yang meninggalkan rumahnya tapi suaminya memohon padanya untuk kembali. Dan aku akan mengampuni. Atau seorang karyawan yang kehabisan waktu ketidakhadiran tanpa alasan dan dipecat. Tetapi sebuah perintah dikeluarkan bahwa dia harus kembali. Atau seorang siswa yang gagal berkali-kali tetapi datang sebuah permohonan yang luar biasa. Sayangnya umat itu sangat tidak masuk akal sehingga mereka tidak mendengarkan panggilan terakhir untuk bertobat demi menghindari penghakiman Tuhan. Mohon berikan gambaran tentang aspek-aspek pengkhianatan bangsa ini kepada Tuhan, suaminya, dalam ayat-ayat 1 hingga 3. Jika kita membaca ayat-ayat ini, kita akan menemukan bahwa mereka melakukan perzinahan atau menyembah berhala, dan kita tahu bahwa hubungan dengan Tuhan adalah hubungan pernikahan. Yang tidak menerima pihak ketiga. Yang tidak menerima pihak ketiga akibat penyembahan berhala dianggap sebagai perzinahan, sehingga Tuhan dapat membuat kita memahami dan menunjukkan kepada kita betapa serius situasinya. Tetapi jika kamu menyembah berhala, maka itu seperti seorang wanita yang mengkhianati suaminya. Inilah makna ayat yang kedua. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menanti kekasih seperti
seorang Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negeri dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu dirus hujan tertahan. Di tempat lain kita membaca bahwa mereka melakukan perjinahan dengan pohon dan batu, artinya kamu menyembah dewa yang terbuat dari batu dan pohon. Sebuah gambaran yang menyedihkan. Karena mereka adalah satu-satunya bangsa yang mengenal Tuhan yang hidup dan berbalik menyembah batu dan pohon persis seperti apa yang dilakukan oleh negara-negara kafir. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukar kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Sebelum gambaran pengkhianatan ini, kita lanjutkan ke ayat 4. Tidakkah kamu mulai saat ini berseru kepadaku, Bapakku, engkaulah kawanku sejak kecil? Untuk selama-lamanyakah ia akan murka atau menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu, namun engkau sedapat-dapatnya melakukan kejahatan. Kita perlu berhenti di sini pada perkataan mengenai Allah dan umatnya. Tuhan tetap memohon dengan mengatakan, aku bersedia mengampuni apapun yang telah kamu lakukan. Dalam hati aku ingin maafkan jika kamu bertobat. Ya, ketidaksetiaan bangsa dan kesetiaan Tuhan. Tepat, ketidaksetiaan bangsa dan kesetiaan Tuhan. Tuhan akan tetap setia sampai akhir seperti yang Paulus katakan. Jika antara mereka ada yang tidak setia, dapat ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Tentu saja bukan berarti Tuhan tidak mendisiplin, karena disiplin adalah salah satu bentuk kesetiaan karena Tuhan itu kudus. Benar. Ayat-ayat dari 6 hingga 11 berbicara tentang dua saudari yang tidak setia, Israel dan Yehuda, atau kerajaan utara dan kerajaan selatan. Mohon ceritakan pengkhianatan tersebut. Kita tahu bahwa kerajaan utara sejak awal telah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Sejak zaman Yerobeam anak Nebat, raja pertama setelah perpecahan kerajaan. Segera setelah kematian Salomo, Rehobeam membuat Israel berdosa dan memasang dua anak lembu emas, satu di ujung utara dan yang lain di ujung selatan. Jangan repot-repot pergi ke Yerusalem. Dia melakukan itu karena dia takut akan tahtanya, meskipun Tuhan berkata kepada Yerobeam, jika engkau berjalan di jalanku, aku akan menegakkan kerajaanmu. Namun sayangnya, manusia itu bodoh untuk menjamin kesetiaan rakyat. Dia melarang mereka pergi ke Yerusalem. Agar hati mereka tidak melekat pada Tepat Yerusalem. sekali. Ini adalah bencana bagi dia dan rumahnya. Tuhan tidak menyisihkan apapun kepada Israel si pengkhianat, saudara tertua itu. Tidak, dia tidak melakukannya. Karena dia mengirimkan nabi terbesar kepada mereka. Kita tahu bahwa Elia ada di kerajaan utara. Kemudian datang setelahnya Elisa di dalamnya. Tuhan memohon kepada mereka untuk kembali, tapi sayangnya mereka tidak melakukannya. Mereka diasingkan ke Asyur pada zaman Hizkia dan Nabi Yesaya. Di sini giliran saudara pengkhianat lainnya Yehuda. Dan pembuangan Babel akan datang. Jadi Yeremia memohon kepada bangsa ini untuk kembali sebelum terlambat karena Tuhan telah mengeluarkan hukuman. Tetapi jika kamu bertobat, maka Tuhan akan bersedia untuk menyelamatkan mereka. Saya punya pertanyaan di ayat 8. Aturan menurut hukum adalah bahwa jika seorang pria menceraikan istrinya dan memberinya surat cerai, dia tidak boleh kembali kepadanya. Apakah itu berarti bahwa ketika Tuhan memberikan surat cerai kepada Israel, yaitu kerajaan utara, dia tidak akan membawa mereka kembali lagi kepadanya? Saya rasa tidak dalam hubungan pernikahan. Artinya, kerajaan utara tidak akan kembali dalam hubungan pernikahan. Mempelai wanita itu akan menjadi Yerusalem atau sisa yang saleh dari dua suku itu. Tetapi kerajaan utara akan kembali, tetapi bukan dalam hubungan pernikahan. Mereka akan menjadi subjek bersama kerajaan Yehuda, Betul, kerajaan selatan. betul. Mohon komentar Anda pada ayat 11, dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda perempuan yang tidak setia itu. Apa arti dari lebih benar? Tentu saja ini tidak berarti bahwa perilaku mereka benar. Tetapi seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa dosa Yehuda lebih buruk dan saya pikir ini adalah prinsip. Ketika saya lebih mengenal Tuhan, dosa saya akan lebih jahat daripada dosa seseorang yang lahir misalnya di India dan yang tidak tahu apa-apa dan ayahnya menyembah sapi. Seolah dia lebih benar daripada saya. Ya, seolah-olah dia lebih benar daripada saya dan saya lebih jahat daripada dia karena saya memiliki pengetahuan. Yehuda memiliki bait suci, para imam, hukum. Mereka memiliki banyak kesempatan untuk menyembah Tuhan dan berada dalam hubungan yang hidup dengan Tuhan. Benar, Tetapi mereka mereka tidak gagal. melanjutkan. Kita akan saksikan laporan kemudian kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Panggilan yang luar biasa dari Tuhan yang luar biasa. Ini adalah panggilan untuk kembali kepadanya.
Betapa anugerah yang luar biasa, kesabaran yang tiada tara. Apakah kita juga tersesat? Saya berharap kita kembali kepadanya dengan hati yang hancur, menghakimi diri kita sendiri. Mengakui kejahatan dari hubungan kita yang bersalah dengan apa yang bertentangan dengan kekudusannya. Agar kita dapat mengalami belas kasihannya yang memulihkan jiwa. Dia rindu pada saat di mana hati menyadari betapa jauhnya kita darinya untuk kembali kepadanya dan merespon panggilan ini. Ayat 14, kembalilah anak-anak yang murtad, demikian firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota, 2 orang dari setiap keluarga, dan akan bawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, dan mengembalakan kamu dengan pengetahuan. Tapi kita melihat bahwa dalam banyak periode Tuhan membiarkan para gembala dan pengajar palsu menyebar di antara mereka, dan orang-orang mengikuti mereka. Bahkan sekarang ada guru-guru seperti itu. Jadi mengapa Tuhan tidak melakukan seperti yang dilakukan sebelumnya ketika dia segera menghakimi Achan di zaman Yosua agar orang-orang belajar dan segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar? Pertanyaan dari saudara Mary adalah, mengapa Tuhan tidak segera menghakimi kejahatan seperti pada zaman Yosua agar penyebaran kejahatan bisa lebih sedikit? Ya, sebenarnya setelah itu dia akan menjelaskan kepada kita kapan Tuhan akan memberikan gembala dan kapan umat akan diperbaiki. Bukan di bawah perjanjian pertama, tetapi di bawah perjanjian baru di masa depan. Ketika dia berkata misalnya di ayat yang ke-16, apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati, dia berbicara tentang hari-hari di masa depan. Kita perhatikan bahwa di awal acara Tuhan berurusan dengan umatnya. Dia menghakimi secara langsung, misalnya pada zaman Musa ketika mereka menyembah Baal, mereka menyembah anak lembu emas 3.000 orang dibunuh. Nadab dan Abihu mempersembahkan api asing dan mereka langsung mati. Karena dia sedang membangun cara baru untuk Dia berurusan. sedang membangun, tetapi jika Tuhan terus berurusan dengan cara itu, tidak ada yang akan tersisa. Seluruh umat akan dimusnahkan. Tuhan tidak ingin memusnahkan umat, tetapi dia ingin membuktikan kepada umat Benar. bahwa mereka telah gagal agar dia bisa berbelas kasihan kepada mereka dengan kasih karunia, dan itulah yang akan terjadi di masa depan yang dekat setelah umat yakin bahwa mereka telah gagal. Tuhan akan berusaha dengan mereka sesuai dengan kasih karunia dan akan memberi mereka gembala sesuai dengan hatinya. Itu saja yang terjadi di masa depan. Kemudian Anda tunjukkan bahwa ayat-ayat dari 16 berbicara tentang periode yang akan datang Ya. di bawah kedaulatan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun, ketika berkat-berkat perjanjian baru akan dinikmati oleh bangsa itu. Mengapa? Pada saat itu tidak akan ada tabut perjanjian seperti yang dia Benar. katakan di sini. Mengapa tidak akan ada tabut perjanjian? Mengapa tidak akan ada tabut perjanjian dalam 1000 tahun? Karena Kristus sendiri akan hadir, akan terlihat, jadi tidak perlu simbol untuk mengingatkannya karena dia sendiri akan berada di atas tahtanya. Tabut perjanjian mengacu pada Kristus dan sebenarnya Kristus akan hadir dalam 1000 tahun. Jadi tidak ada kebutuhan kebenaran dengan simbol. Benar. Saudara Yosef, saya akan membuka pasal 4 yang dimulai dengan ini. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam dia, dan akan bermegah di dalam dia. Panggilan untuk kembali. Mohon komentari berkat mereka ketika mereka kembali pada Tuhan. Tentu saja ini adalah panggilan yang terkondisi. Tuhan berkata, aku menunggumu kembali, aku ingin engkau kembali. Tapi dia membuat syarat. Apa itu? Jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, tidak akan pernah berhasil untuk memiliki berhala dan menyembah Tuhan di sampingnya. Sebagian waktu untuk berhala dan sebagian waktu untuk Tuhan. Itu tidak akan berhasil. Jika engkau mau menyembah Tuhan, maka engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap pikiranmu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap jiwamu. Ini adalah syaratnya, artinya ini sebuah panggilan yang bersyarat. Kembalilah dan aku bersedia mengembalikan semua berkat yang pernah kau nikmati sebelumnya. Di zaman Musa dan Yosua ketika tanah itu melimpah dengan susu dan madu, ketika engkau menjadi kepala bukan ekor dengan satu syarat bahwa engkau kembali kepadaku dan menjauhkan kekejian-kejian dari hadapanku, tidak akan berhasil memiliki berhala dan Tuhan pada saat yang sama. Ini adalah syaratnya. Gambarannya terlalu keras ketika dia berkata untuk menjauhkan kekejian-kekejian itu, seolah mereka melekat pada mereka. Wow. Maksud saya, apakah mereka begitu melekat pada dewa-dewa lain, pada berhala-berhala lain, pada kekejian-kekejian? Seberapa buruk keadaan bangsa itu?
Ungkapan ini memang digunakan oleh Nabi Samuel dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. Buanglah semua dewa bangsa asing. Terkadang hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang melekat pada manusia dan sulit dihilangkan. Benar. Memang, tetapi Tuhan menolong kita meskipun tampaknya tidak ada berhala, tapi ada cinta uang, cinta ketenaran, nafsu, dan pemujaan diri. Hal itu berkaitan dengan diri kita dan sekitar dengan kita. kami dan sulit untuk dihilangkan. Jadi jika 1 dan 2 adalah seruan yang dikondisikan untuk kembali dengan menghilangkan kekejian, dalam ayat 3 dan 4 ia berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit khatan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala, dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Panggilan untuk membajak, tetapi ia berkata bajaklah dan jangan menabur di antara duri. Gambar ini sangat akurat dan indah. Apa yang gambar ini katakan kepada kita tentang pertobatan? Kristus menggunakan ide yang sama dalam perumpamaannya yang paling terkenal, yaitu perumpamaan tentang penabur. Yang disebutkan dalam Matius, Markus, dan Lukas. Mungkin satu-satunya perumpamaan yang disebutkan dalam ketiga Injil tersebut. Ketika berkata bahwa saat menabur benih, beberapa jatuh di antara duri, beberapa benih jatuh di antara duri, dan duri tumbuh dan mencekik mereka. Kristus menjelaskan apa yang dimaksud dengan duri. Ia berkata bahwa perhatian dunia ini dan tipu daya kekayaan serta keinginan akan hal-hal lain mencekik firman dan menjadikannya tidak berbuah. Jadi jika engkau ingin merespon panggilan Tuhan, engkau harus menghapus duri dari hatimu. Perhatian itu buruk karena akan mencekik firman. Tipu daya juga buruk. Jadi orang miskin memiliki perhatian dan orang kaya memiliki tipu daya. Tetapi yang tidak kaya dan tidak miskin memiliki keinginan akan hal lain. Setiap orang memiliki sesuatu yang mereka cintai dan nafsu. Kita harus mencucikan diri agar tidak menabur di antara duri. Jika tidak, kita membuang-buang usaha karena duri akan mencekik tanaman. Jadi ini adalah panggilan untuk menanam, membajak mengajarkan kita tentang pengolahan tanah. Apakah ini merujuk pada panggilan untuk bertobat, membawa apa yang ada Tepat. di dalam terang di hadapan Tuhan? Tepat, membuka tanah untuk menerima benih ini menggambarkan hati yang telah diproses oleh Tuhan. Sehingga menjadi lembut dan taat. Kadang-kadang ada hati yang keras, tetapi hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Hati yang keras, tetapi tanah yang dibajak melambangkan hati yang lembut dan taat. Jadi ini adalah panggilan untuk menabur setelah membajak. Namun dalam ayat 4 terdapat panggilan untuk sunat. Apa yang Anda lihat dalam ide sunat? Tentu saja sunat secara harfiah sangat diperhatikan, tetapi Tuhan menginginkan sunat hati. Dalam Roma pasal 2, kita diberitahu tentang sunat hati dalam roh. Yang penting hati siap mentaati Tuhan. Kita termasuk dalam sunat yang ada di dalam perjanjian baru. Kita sama sekali tidak percaya pada hal-hal yang lahiriah. Baik, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Kita ingin mengetahui siapa yang dimaksud dalam ayat 7, sehingga telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat. Telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Siapa yang ia bicarakan di sini? Siapa singa dalam ayat 7 yang keluar untuk menghancurkan? Jika kita membuka kitab Daniel pasal yang ke-7, kita akan mengetahui bahwa Daniel melihat sebuah visi tentang 4 makhluk. 4 binatang. Binatang pertama adalah singa, dan kita tahu ada 4 dalam nubuat Daniel yang merujuk pada 4 kekaisaran. Ini sama dengan patung. Yang sama dengan patung dengan kepala emas, karena emas adalah raja dari logam dan singa adalah raja dari binatang. Nebukadnezar adalah singa, dia adalah pemusnah bangsa-bangsa. Di sini dikatakan bahwa singa itu keluar. Seolah-olah situasinya sangat kritis. Tidak ada waktu untuk berdebat. Kehancuran sudah dekat. Kehancuran sudah dekat, jadi cepatlah dan bertobat karena dia telah keluar dari tempatnya dan dia akan datang kepadamu dan menghancurkan kotamu. Bayangkan betapa Tuhan tidak menyisakan apapun untuk memperingatkan Yerusalem berkali-kali. Tetapi telinga mereka tidak disunat. Mereka tidak mendengarkan Tuhan dan memang Yerusalem hancur dan rusak. Hal yang sama terulang sekali lagi dan akan terulang setelah pengangkatan gereja. Betapa bodohnya manusia ketika tidak mendengarkan peringatan Tuhan. Anda mengatakan singa mengacu kepada Raja Babel,
Saya punya pertanyaan di ayat 10. Dia berkata, "Ah Tuhan Allah, sungguh engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan, damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami." Apakah Tuhan memberitahu mereka perdamaian yang menipu bangsa ini? Padahal tentu saja Tuhan tidak akan pernah menipu. Tapi apa arti kalimat ini? Dia mengizinkan nabi-nabi palsu mengucapkan kata-kata yang salah seperti damai kiranya ada padamu. Padahal pedang telah mengancam nyawa kami. Mengapa Tuhan mengizinkan hal itu? Ketika kita masuk ke akhir pasal 5, kita akan menemukan sebuah kata yang memberitahu kita bahwa nabi-nabi palsu berbicara dengan kebohongan, tetapi orang-orang senang mendengarnya. Kita hidup di satu zaman, saudara, ayat yang Iya. seperti itu. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan Mengumpulkan keinginan guru-guru. telinganya. Hari ini ada Injil palsu. Injil yang menjanjikan berkat dan damai. Dan tanpa pertobatan, tanpa ada referensi kepada pertobatan. Mengapa Tuhan mengizinkan itu? Karena orang suka yang seperti itu. Karena ketika engkau berbicara tentang pertobatan dan kekudusan, ini berat bagi Yang orang. Anda maksud dengan Injil palsu, panggilan banyak orang tentang sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita temukan di dalam firman Tuhan. Tepat, Oke, Injil yang benar, pertobatan dan iman. Kemudian datang berkat. benar. Tetapi engkau menginginkan berkat dari Tuhan sementara engkau hidup dalam dosa. Apakah ini Injil yang benar? Ataukah ini Injil dari iblis yang berkata kepada Hawa, makanlah dari pohon itu. Jangan takut, engkau tidak akan mati, tetapi dia mati. Baik. Saudara Yosef di ayat 14 dia berkata, "Hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu." Ini seruan agar hati dibasuh. Bagaimana seharusnya Yerusalem mencuci hatinya? Padahal sebelumnya beliau mengatakan dalam surat pasal 2 ayat 22 bahwa bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, mereka tidak akan membersihkan kau. Namun nyatanya, ada caranya agar setiap hati dibersihkan. Bagaimana? Apa jalan ini? Darah Kristus. Tentu saja Benar. dalam Yesaya, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tentu saja nubuatan di sini mungkin tidak jelas. Bagaimana cara keselamatan? Tetapi seorang yang saleh akan mengetahuinya. Di kemudian hari ketika kita diberitahu dalam Zakaria 13 ayat 1, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Mereka telah melakukan dosa? Ya. Mereka telah melakukan kenajisan? Ya. Apa dosa mereka? Mereka membunuh Kristus. Apa kenajisan itu? Mereka menerima antikristus, perzinahan. Namun ada dosa, ada juga obat untuk dosa dan kenajisan di dalam darah Kristus. Mata terbuka dari sisi Kristus. Benar, di sini dia berbicara tentang hati. Dan hati ada di dalam. Benar. Banyak orang mencoba membasuh bagian luarnya, tetapi Benar. hatinya perlu dibasuh dengan darah Kristus. Benar. Benar. Ayat 23 sampai akhir surat berbicara tentang keadaan hancur setelah datangnya penghancur, Raja Babel. Namun, saya ingin Anda mengomentari judul bagian ini di mana dia berkata, "Aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya." Kata-kata yang sama dikatakan tentang bumi dalam Kejadian 1, dan bumi itu belum berbentuk dan kosong. Bingung dan kosong adalah apa yang dialami oleh bangsa itu. Ketika Raja Babel datang melawannya, apa yang Anda lihat di sini? Nah, dosa selalu mengakibatkan kehancuran. Itu membuat tanah yang subur menjadi tandus karena kejahatan mereka yang tinggal di dalamnya. Ketika iblis menjadi jatuh, bumi menjadi belum berbentuk dan kosong dalam Kejadian 1 ayat 2. Di sini ketika bangsa pilihan jatuh, Tuhan memilihnya ketika bangsa itu jatuh dan mencemari hubungannya dengan Tuhan. Hasilnya adalah aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong. Dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Dosa selalu membawa pada kehancuran. Tetapi betapa bahagianya dunia yang Kristus datang untuk mendamaikan dengan Tuhan untuk membuat waktu pemulihan segala sesuatu dan di bawah pemerintahan Mesias, tidak akan ada kehancuran sama sekali atau kutukan setelahnya, tetapi damai dan kebaikan akan berkuasa. Dan Tuhan berkata, "Jadilah terang." Dan terang itu jadi. Itu akan terjadi ketika Kristus datang memerintah. Tuhan berkati, terima kasih. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya.
Dalam pasal 3 ayat 6-11 dia berbicara tentang pengkhianatan dua saudara perempuan, Israel dan Yehuda. Bagaimana pengkhianatan ini muncul? Dua saudara perempuan yang dimaksud adalah kerajaan utara dan kerajaan selatan setelah pemerintahan Salomo, dan kerajaan itu terbagi. Kerajaan utara di bawah Yerobeam anak Nebat yang memimpin rakyat dan melarang mereka pergi ke bait suci dan menjauh dari dia. Dia membuat dua anak lembu untuk mereka sembah agar mereka tidak pernah kembali kepada Tuhan. Pengkhianatan memang dimulai dari mereka, terus berada di dalamnya dan tidak pernah kembali setelah Tuhan. Tapi kerajaan selatan, walaupun Tuhan mengirim Elia dan Elisa, dua nabi besar ke kerajaan utara, tetapi mereka tidak bertobat. Kerajaan selatan, Yehuda memiliki beberapa raja yang baik, tetapi juga ada raja-raja yang jahat, yang menjauh dari Tuhan dan tidak setia kepadanya. Apakah pemberian surat cerai kepada Israel, kerajaan utara, berarti Tuhan tidak akan membawa mereka kembali kepadanya? Dia akan membawa mereka kembali kepadanya, tetapi bukan dalam hubungan pernikahan. Mereka akan menjadi seperti kawanan, tetapi siapa yang akan memiliki hubungan pernikahan dengan Tuhan? Kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda atau Yerusalem. Baik, Saudara Yosef? Benar. Benar. Dalam pasal 4, ada panggilan untuk kembali, tetapi panggilan ini bersyarat. Ada panggilan untuk, bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Dan ada panggilan untuk sunat. Apa arti dari membajak dan sunat? Membajak dijelaskan dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Kristus, yaitu perumpamaan tentang penabur. Ketika benih dijatuhkan di antara semak duri, tanah harus dibersihkan. Tanah yang penuh duri merujuk pada hati yang keras. Ketika itu dibersihkan, hati menjadi lembut. Ini adalah panggilan untuk membajak. Panggilan untuk sunat berbicara tentang hati yang taat kepada Tuhan. Benar. Kemudian ketaatan hati, bukan hanya penampilan ketaatan lahiriah. Saudara Yosef? Benar. Oke. Saya akan kembali ke pasal 3 ayat 16. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian, itu tidak akan lagi timbul di dalam hati. Kapan ini terjadi? Dan bagaimana caranya? Hal ini akan terjadi di masa depan di 1000 tahun. Tabut Tuhan tidak diperlukan karena dia sendiri yang akan ada di sana. Jadi tidak diperlukan simbol, Tuhan ada di sana di tengah-tengah mereka. Benar, tabut itu adalah lambang Tuhan, tapi dia akan berada di sana dalam kebenaran di 1000 tahun. Ini terakhir kali tabut disebutkan dalam perjanjian lama, tidak temukan lagi setelahnya. Benar. Bahkan orang-orang yang kembali dari pengasingan tidak mengembalikan tabut itu bersama mereka. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, panggilan ke Yerusalem dalam kata-kata di ayat 14 pasal 4 ini adalah, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Ini adalah panggilan untuk mencuci dan dibersihkan. Bukan hanya pembersihan luar, karena seringkali tubuh dibersihkan secara lahiriah, tetapi penyakitnya tidak ada di bagian luar, melainkan ada di bagian dalam. Anda harus datang kepada karya Kristus di kayu salib dan datang meminta pengampunan, meminta untuk dibersihkan oleh darah Kristus. Jika engkau dibersihkan oleh darah Kristus, engkau akan diselamatkan dari dosamu. Jika engkau dibersihkan oleh darah Kristus, engkau akan memiliki kehidupan yang disebut kehidupan Allah yang kekal. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.